Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Lampung mencapai 66 kasus. Belasan pemudik asal zona merah COVID-19 dikarantina di Balai Desa Tulang Bawang. Tabi pun, selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Kasus positif COVID-19 di Lampung terus bertambah. Pemerintah telah menginformasi 66 kasus positif dan 40 orang diantaranya masih diisolasi, baik di rumah sakit atau secara mandiri. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Lampung menjadi 66 kasus. Sebanyak 40 orang diantaranya menjalani perawatan, baik di rumah sakit maupun isolasi mandiri. Berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Lampung, jumlah kasus positif COVID-19 sebanyak 66 kasus. Jumlah pasien yang masih dirawat sebanyak 40 orang, pasien dirawat di ruang isolasi di rumah sakit baik tingkat kabupaten atau rujukan provinsi. Beberapa pasien juga ada yang menjalani perawatan isolasi mandiri di rumah. RSUD Alimuddin Umar merawat 2 pasien positif COVID-19. Kedua pasien adalah MM 25 tahun dan FA 17 tahun. Keduanya merupakan santri dari Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Magetan, Jawa Timur. Sebelum dinyatakan positif, keduanya berstatus sebagai orang dalam pemantauan atau ODP bersama 14 rekan sesama santri lainnya. Dari hasil tracking, ke-16 santri menggunakan satu mobil bus saat pulang dari Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Hasil rapid test sementara ke-14 santri lainnya negatif, tapi seluruh santri diminta menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Bahwa kemarin sudah dilakukan penjemputan terhadap MM dan FA dua orang yang telah ditetapkan sebagai positif sudah dijemput ke rumah sakit Alimuddin Umar. Dijemput dari... sedang dilakukan isolasi khusus di rumah sakit. Dengan adanya tambahan 2 kasus positif, jumlah pasien COVID-19 di Lampung Barat menjadi 4 orang. Klaster Temboro menambah jumlah klaster penularan corona di Lampung. Klaster penularan corona di Lampung antara lain terdiri dari klaster Goa sebanyak 7 orang, klaster Bengkulu sebanyak 11 orang, dan klaster Pesantren Temboro sebanyak 6 orang. Selain bertambahnya kasus positif COVID-19, jumlah PDP juga bertambah menjadi 88 orang. Dengan rincian 15 orang masih dalam perawatan, 60 orang sudah dinyatakan sembuh dan negatif COVID-19, dan PDP meninggal 13 orang. Untuk jumlah ODP sebanyak 3.038 orang, rinciannya 142 orang masih dalam pemantauan, 2.894 orang sudah selesai pemantauan, dan 2 orang meninggal berstatus ODP. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Sebanyak 15 warga Kampung Panggung Mulia, Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang menjalani karantina saat tiba di kampung halaman. Ke-15 warga tersebut baru kembali setelah merantau di Jakarta dan Batam. Beginilah suasana ke-15 warga yang baru saja pulang dari Jakarta dan Batam yang dikawal ketat oleh tim medis. Selanjutnya mereka akan dikarantina di Balai Desa Panggung Mulia. Kegiatan mengisolasi dan karantina secara mandiri terhadap warga yang baru pulang dari zona merah merupakan kesepakatan antara aparat desa dan masyarakat setempat.
Ke-15 warga yang menjalani karantina mandiri ini mayoritas bekerja sebagai asisten rumah tangga dan buruh pabrik di Jakarta dan Batam. Kedua daerah tersebut merupakan zona merah pandemi COVID-19. Proses karantina diawasi oleh tim medis, aparat desa, Polri, dan TNI. Karantina mandiri ini merupakan upaya untuk menekan penyebaran COVID-19. Sebelumnya sebanyak 64 warga sudah menjalani karantina mandiri. Pamong Desa menyediakan kebutuhan sembako untuk warga yang sedang dikarantina. Ini baru 15 orang. Nah ini rata-rata ini berasal dari Jakarta. Makanya atas keputusan musyawarah bersama dengan jajaran terkait seperti Kepala Puskes, Pak Camat dengan Pak Binsa, Pak Kapolsek, kami menyatakan bahwa masyarakat apabila pulang dari daerah DKI Jakarta, karena di DKI Jakarta itu adalah merupakan zona terbesar di Republik ini, makanya kami bersama-sama mempunyai niat untuk mengisolasi mandiri di kampung kami yang kami tempatkan di balik kampung dan kantor posyandu. Untuk sehari-harinya seperti apa Pak? Untuk sehari-harinya kami laksanakan cek berkala dan diadakan olahraga setiap hari rutin 2 kali sehari. Sehat tapi ya? Alhamdulillah sehat. Sudah 2 hari. 2 hari. Iya. Sebelumnya dari mana? Dari Jakarta. Di Jakarta. Iya. Memang waktunya pulang atau memang gimana? Pengen pulang. Oh, pengen pulang. Iya. Takut dengan situasi Iya. seperti ini. Kerja di apa di sana? Kenapa? Kerja di apa? Di ART. Oh gitu. Iya. Selama di sini gimana isolasinya? Ya, alhamdulillah lancar. Oh gitu. Iya. Dari Tulang Bawang, Supriyadi, iNews melaporkan. Polresta Bandar Lampung memasang stiker khusus bagi kendaraan luar Bandar Lampung yang sudah selesai diperiksa. Tujuannya menghindari pemeriksaan berulang bagi kendaraan yang memasuki Bandar Lampung. Banyaknya kendaraan luar Bandar Lampung membuat petugas yang tergabung dalam gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menemukan kendaraan yang sama saat diperiksa. Banyak kendaraan yang platnya non-Bandar Lampung, tapi pemilik atau pengemudinya tinggal di Bandar Lampung. Untuk mencegah pemeriksaan terhadap kendaraan yang sama, Satlantas bersama tim gugus melakukan penyekatan kendaraan yang bernomor polisi luar daerah. Petugas memasang stiker khusus bagi kendaraan yang telah diperiksa di pintu masuk kota Bandar Lampung. Petugas tidak akan memeriksa lagi kendaraan berplat luar Lampung yang digunakan warga Bandar Lampung. Bergabung dengan tim gugus tugas kota Bandar Lampung, itu ada BPBD, Dinas Perhubungan, Pol PP, dan ada relawan. Kami melakukan razia penyekatan pemeriksaan kendaraan dari luar kota Bandar Lampung. Pada saat pemeriksaan kami menemukan kendaraan plat luar, namun penduduknya warga Bandar Lampung. Kami lihat dengan keterangan KTP, kami memberikan stiker ya dari BPBD untuk menjadi penanda ya agar tidak diperiksa berulang. Setelah itu kami laksanakan SOP kesehatan, dicek suhu tubuh dan diperiksa oleh petugas medis. Operasi penempelan stiker ini gimana Bang? Bagus ya, bagus, malah lebih bagus karena kan bisa terkontrol ya mungkin ya. Karena kan banyak juga orang Lampung yang mobil platnya Jakarta gitu. Dengan harapannya tidak ya mudah dilihat lah gitu. Bang, untuk abang sendiri asli orang mana di Lampung? Ya di Lampung. Ya Lampungnya? Di Spring Hill ya. Sementara itu, bagi kendaraan bernomor polisi luar Provinsi Lampung dan mereka juga tidak tinggal di Bandar Lampung, maka mereka wajib turun dari kendaraan untuk dicek suhunya dan masuk bilik disinfektan. Rencananya, kegiatan ini akan terus dilakukan di setiap pintu masuk kota Bandar Lampung hingga wabah COVID-19 dinyatakan berakhir. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan.
Kota Metro Lampung mulai menerapkan jarak fisik atau physical distancing bagi pedagang kaki lima di sejumlah pasar. Salah satunya lapak pedagang di Jalan Agus Salim, Kota Metro Lampung. Masing-masing lapak pedagang diberi jarak hingga 1 meter. Anjuran pemerintah untuk menjaga jarak belum sepenuhnya dilakukan. Pasar yang menjadi pusat transaksi ekonomi kerap tidak acuh dengan aturan ini. Pedagang dan pembeli tidak mematuhi aturan menjaga jarak saat tawar-menawar harga barang. Physical distancing tak banyak berpengaruh terhadap geliat pasar di Metro. Di Pasar Kopindo, Jalan Agus Salim, Kota Metro, tetap ramai meski aturan physical distancing telah diterapkan sejak beberapa pekan lalu. Dengan alasan kebutuhan ekonomi, ratusan pedagang di lokasi ini tetap menggelar barang dagangan seperti hari biasa. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, dibuat aturan jaga jarak antar lapak. Pedagang harus berjualan di bagian yang telah disediakan. Petugas sudah membuat garis untuk memberikan jarak antar lapak. Cara ini diharapkan dapat menekan, bahkan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di kota tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita akan melaksanakan penataan tentang posisi bapak dan ibu berjualan. Besok, bapak dan ibu sudah mulai berada di kotak kuning yang disediakan. Jadi tidak usah khawatir, tidak kebagian lapak. Semuanya akan kebagian lapak. Oleh karena itu dimohon kerjasamanya bapak dan ibu semuanya menuruti apa yang kita siapkan. Pilihannya tetap berdagang dan mengikuti aturan yang sudah kita siapkan. Jelas ya Bapak dan Ibu? Ya, terima kasih. Semoga dagangannya laku. Kemudian COVID-19 segera hilang dari bumi Nusantara dan dunia ini. Amin. Dari Metro, Joko Judipra, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan informasi tentang Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Lampung Selatan terus bekerja menekan penyebaran virus corona. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pemkab Lampung Selatan melalui Gugus Kendali Pencegahan Percepatan Penanganan COVID-19 terus bekerja menekan penyebaran virus corona. Gugus tugas terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar virus ini tidak semakin menyebar. Keseriusan pemerintah daerah Lampung Selatan menekan pandemi COVID-19 terlihat melalui koordinasi antar instansi. Gugus tugas berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat dan instansi lainnya untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Gugus tugas akan selalu bertindak cepat dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 sebagai gerbang Sumatera. Lampung Selatan termasuk daerah yang harus diawasi dalam penanganan COVID-19. Kita langsung bertindak cepat untuk menutup ini karena kita jangan sampai kecolongan, supaya antisipasi ini dilaksanakan mumpung di Lampung Selatan ini belum banyak kejadian-kejadian yang mengarah ke arah COVID-19 ini. Oleh karena itulah kemarin sudah dibentuk. Gugus Tugas Lampung Selatan bekerja keras dalam mencegah penyebaran COVID-19. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alex Diantoni melaporkan. Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 digalakkan semua pihak. Kepala Kampung Candi Rejo, Suripto, ikut membagikan masker kepada masyarakat dan mendisinfeksi pasar tradisional. Aparatur kampung juga membangun 2 posko untuk memantau pendatang. Dalam memutus penyebaran COVID-19, pemerintah Kampung Candi Rejo membangun 2 posko gugus tugas dan rumah karantina mandiri Candi Rejo.
Kedua sarana ini untuk mempermudah kerja gugus tugas penanganan COVID-19. Setiap orang yang masuk kampung Candirejo diwajibkan memakai masker. Suhu tubuh pendatang juga diperiksa oleh gugus tugas kampung Candirejo. Mereka diharuskan mencuci tangan. Selain itu, gugus tugas juga menyemprotkan disinfektan di setiap kendaraan yang masuk kampung Candirejo. Kepala Kampung Suripto mengajak masyarakat selalu patuh protokol kesehatan dan menjaga kebersihan. Warga diingatkan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, menjaga jarak fisik antar individu minimal 1 meter. Dengan gotong royong, Suripto optimis jika Kampung Candirejo aman dari pandemi COVID-19. Ya, kita menghimbau pengunjung pasar agar menggunakan masker, jaga jarak. Anak kecil itu jangan dibawa ke pasar. Ini di Candi ini isunya sudah dicap zona merah. Jadi kita antisipasi, ternyata tidak ada, itu hanya hoax itu berita itu, tidak benar itu. Kami sudah berkali-kali kita nyemprot rumah setiap dusun ya, bukan setiap rumah sudah kita adakan. Kalau di pasar ini bisa setiap habis pasaran kita semprot. Ya, habis pasaran gini kita semprot desinfektan itu. Jadi supaya ya kita menjagalah daripada kita nanti terkena ya. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang Bupati Tulang Bawang Winarti menyalurkan 27.000 paket bantuan untuk warga terdampak COVID-19. Selengkapnya hanya di iNews Lampung. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menyalurkan bantuan 27.000 paket sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19. Bantuan dibagi dalam 3 tahapan dengan 1 tahap terdiri dari 5 kecamatan. Tanpa disuruh dan lain-lain sudah bergerak di kampung-kampung. Ternyata yang lainnya nggak ada ya? Penyerahan bantuan paket sembako dipimpin Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Tulang Bawang Winarti. Paket sembako yang diberikan kepada masyarakat terdiri beras, gula, minyak goreng, tepung, susu, dan sabun. Selain itu, Bupati Tulang Bawang Winarti juga memberikan bantuan khusus untuk tenaga kesehatan di kecamatan berupa alat pelindung diri atau APD. Bupati Winarti meminta camat dan kepala kampung untuk mendistribusikan bantuan sembako dengan baik dan tepat sasaran. Pembagian sembako merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada warga terdampak COVID-19. Semoga bermanfaat ya, Pak. Winarti juga mengingatkan pentingnya gotong royong di kalangan warga. Dengan gotong royong masyarakat dan pemerintah menjaga kehidupan masyarakat Tulang Bawang agar terhindar dari virus corona. Ikhtiar dan berdoa. Saya hadir ke sini bentuk support saya kepada Bapak Ibu sekalian. Khususnya tenaga medis, mana? Khususnya tenaga medis. Kita semuanya adalah pemimpin, kita di garda depan. Pada saat sekarang semuanya butuh kita hadir di situ, tapi kita juga harus menjadi teladan, berikan contohnya. Dalam kesempatan ini, Bupati Winarti juga melihat langsung kondisi sawah yang siap panen. Diperkirakan dalam waktu 3 minggu ke depan, petani dapat memanen lahan padi seluas 40.000 hektar. Bupati Winarti menghimbau kepada petani agar hasil panen dijual pada pemerintah Tulang Bawang. Beras yang dijual pada pemerintah akan disalurkan pada masyarakat yang membutuhkan. Alhamdulillah, di tengah kondisi kita semuanya prihatin tentang adanya COVID-19, Kabupaten Tulang Bawang sebagai lumbung padi, insya Allah untuk bulan ini petani kita siap panen kurang lebih 40.000 hektar, kurang lebih 3 minggu lah ya Pak ya, 3 minggu kita sudah panen. Jadi untuk di sini saja kurang lebih 8 ribuan ya Pak Marno yang bersama Dinas Pertanian dan juga Gapoktan
Rawajitu Selatan kami memastikan stok pangan kita, terutama beras, walaupun kita tetap minta subsidi dalam hal ini support dari pemerintah pusat, tapi secara kasat mata kita bisa melihat bahwa padi untuk petani Kabupaten Tulang Bawang sangat baik dan 3 minggu lagi kita bisa panen raya, kurang lebih 40.000 hektar untuk di Kabupaten Tulang Bawang. Dan ini juga salah satu instruksi kita, semua yang kita berikan kepada warga yang kena dampak COVID, beras itu kita beli dari petani Kabupaten Tulang Bawang. Dari Tulang Bawang, Amir Mahmud, iNews melaporkan. Bupati Tulang Bawang Winarti menyerahkan paket bantuan sembako kepada masyarakat Menggala. Bantuan diperuntukkan bagi masyarakat terdampak COVID-19. Bupati juga menyerahkan 65 paket bantuan khusus untuk tenaga medis di Puskesmas Tiuh Tawoh Menggala. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Citra Ramadanti dan kru yang bertugas undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, jadi lihat datanya, orangnya, nanti apalagi orang yang memang. Dalam pemberian bantuan paket sembako, Bupati Winarto didampingi Ketua DPRD Sopi Ashari, Kapolres AKBP Andi Siswantoro, dan pejabat daerah lainnya. Paket sembako yang diberikan terdiri dari beras, gula, minyak goreng, tepung, susu, dan sabun, juga masker. Selain itu, Bupati juga memberikan bantuan khusus untuk tenaga kesehatan di kecamatan berupa alat pelindung diri atau APD. Winarti mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan, cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter. Warga juga diajak meningkatkan daya tahan tubuh dengan rajin olahraga, cukup istirahat, dan makan makanan bergizi. Camat, kepala kampung, dan lurah mendistribusikan bantuan sembako tepat sasaran, sehingga perhatian pemerintah dapat dirasakan dan bermanfaat oleh masyarakat yang membutuhkan. Dan juga tenaga medis ke Kecamatan Menggala. Jadi kita mainnya per kecamatan. Hari ini insya Allah yang ke-9, kecamatan yang ke-9 insya Allah hari ini sudah dibagikan. Dan untuk sembako ke warga 3.000 lebih lah untuk Kecamatan Menggala. Dan sisi lain yang perlu kita tekankan tadi, untuk bantuan tersebut, bantuan yang kita harapkan seperti contohnya ada dana desa tadi. Desa nanti atau kepala kampung bisa langsung tahu yang belum dapat bantuan nanti bisa dibantu dengan dana desa. Dan insya Allah pertengahan ini sudah cair semua karena regulasinya sudah ada. 600.000 per bulan untuk yang belum dapat PKH dan BLT. Dan diutamakan yang memang membutuhkan. Dalam hal ini warga miskin yang kena PKK seperti yang disampaikan Pak Kapolres tadi. Dari Tulang Bawang, Amir Mahmud, iNews melaporkan.